Ini pertanyaannya pasti ditunggu para viewers nih. Bagaimana bisa lu mempenetrasi pasar internasional? Which is very awesome. Agak-agak ribet sih ya, maksudnya kita waktu itu di Indo aja agak sulit untuk mendobrak kayak gitu kan. Iya. Soalnya waktu awal-awal kita padahal 2010 untuk first collection kita harganya sekitar 975 ribuan. Juga almost 1 million ya? Iya, dibandingin sekarang yang udah sampai 2,7 yang paling mahalnya. Itu kan udah we come a long way juga. Yeah. Nah, cuman waktu itu aja di harganya 900-an itu aja resistensi pasarnya udah luar biasa sih. Gue juga sadar hal itu juga, maksudnya kita udah brand baru, siapa juga kita, terus juga tiba-tiba harga yang ditawarin udah mahal. Yes. Ini kan mereka shifting ke produk luar aja kan yang udah jelas gitu-gitu. Nah, itu juga salah satu hal yang kita awal-awal dan sampai sekarang juga gitu sih, kayak ada apa ya, sebutnya paradigma kali ya, yang selalu kayak menomorduakan local brand gitu. Yes. Selalu mereka lebih, kalau bisa milih gitu, zaman dulunya ya, lebih bisa memilih ya mereka bakal prefer yang brand-brand yang udah established gitu. Cuman ya lagi-lagi tuh, kalau menurut gue sih gara-gara kita bisa mendobrak itu karena kita selalu edukasi itu sih, salah satunya. Oke, ya gue masih pengen ngobrol nih, tapi gimana kalau kita pindah ke cafe biar ngobrolnya lebih santai, biar ngobrolnya bisa sambil nongkrong. Keren tuh, santai. Udah saatnya untuk akhir kedua. Oke, siap, yoi. Oke ya, di Old Blue sendiri, berarti totalnya ada berapa karyawan nih sekarang? Kalau di Old Blue sendiri emang kita coba untuk selalu keep it small, keep it lean sih. Oke. Jadi kalau untuk jumlah semua timnya, termasuk gue sendiri, ada 8 orang. 8 orang sama lo ya? Yang back office sama yang bawah yang ngejahit gitu. Now, tipe kepemimpinan seperti apa nih yang lo aplikasikan pada karyawan lo untuk memastikan mereka merasakan yang terbaik bekerja di Old Blue sehingga bisa mereka memberikan yang terbaik buat Old Blue? Mungkin sekarang kayak udah kelihatan nggak zaman ya, cuman gue selalu coba untuk lead by example sih. Jadi kayak mereka kan paling gampang yang ngeliat kitanya kan. Betul. Jadi kayak lo disiplin atau enggaknya, kerjanya seperti apa, terus juga kapasitas lo seperti apa pas kerjanya serius atau enggak. Gue pengen nularin sih sebenarnya ya, kalau disiplin kerja yang bener, ya sesimpel coba lo lihat orang lain aja yang bisa lo jadiin role model. Gue sih pengen coba untuk kayak gitu sih, walaupun sulit juga ujung-ujungnya. Oke, berbicara tentang role model. Ada nggak seseorang yang menjadi inspirasi lo dalam hidup dan dalam entrepreneurship? Kalau dalam entrepreneur Tokoh siapa gitu? sama hidup mungkin agak beda kali ya. Kalau Oke. di bidang kayak entrepreneur atau wirausaha, gue suka banget sama almarhum Bob Sadino. Oke, Bob Sadino. Kenapa, Sob? Jadi gue sering banget baca bukunya kan. Dan salah satu yang gue sedih, waktu gue kuliah dia sering banget ngisi di kampus gue, cuman gue gak pernah datang. Gue gak pernah ada waktu itu. Iya. Sekarang gue kira, udah ntar aja. Terus gue bilang sih dia nggak bukan kayak tipikal pengusaha yang sering kita lihat gitu kan. Dia kan jalan segala macam. Terus itu ngebuktiin buat gue, jadi untuk jadi pengusaha atau apapun lah yang sukses, orang yang sukses nggak butuh kayak satu kunci khusus loh. Jadi kayak semua orang tuh punya kunci masing-masing. Kayak in doing your business atau enggak ya jalanin hidup lo aja gitu. Semua orang pasti punya caranya dan kuncinya masing-masing. Dan kebetulan waktu itu sih kunci Bob Sadino tuh dia bisa sukses banget. Dan menurut gue di hidup kita ya tugas kita nyari kuncinya aja masing-masing. Wow, itu strong banget karena gini, di dunia sosial media di mana semua orang mereka pikir mereka terinspirasi dengan apapun yang mereka lihat di sosial media. In fact, sebenarnya mereka mencoba mengimitasi. Iya kan, blueprint hidup mereka samakan dengan blueprint hidup orang lain. Nah, itu ya agak kan? bahaya sih kayak gitu. Iya, itu yang bahaya ya, Sob ya. Itu inspirasi keren banget bahwa you have to find your own key. On path segala macam. On path, ya. Wow. Nah, lu tadi bilang di awal bahwa lu lulusan manajemen UI? Iya. Manajemen UI. Setelah lulus, Sob, lu ada nggak sempat ngelamar regular job jadi karyawan? Sempet sih, cuman setelah beberapa kali interview yang gue jalanin ya, banyak sih dari kayak bank segala macam lah, pokoknya itu kayak nggak ada yang serak gitu. Untuk si tes gitu gue pasti lulus tuh, kayak tes psikotes, kayak tes apalah terserah yang dijalanin pasti lulus. Nah, terkadang halangannya pasti di interview terakhir. Terus jadi kayak dulu kan gue lulus masih panjang ini kan rambutnya. Iya. Jadi kayak emang sepanjang ini sekarang, enggak sih, waktu itu kan sempat cukur juga habis kuliah. Jadi pokoknya panjang deh, intinya di gue kuncir gitu. Ada suatu saat gue walk in interview gitu,
emang multinational company juga sih. Terus ngeliat gue kayak gini kan. That was courageous, man. Terus dia bilang, oh kamu ternyata beda juga ya. Maksudnya beda dalam artian jelek kali ya. Maksud gue, ya come on. Maksudnya lo di sini kan nyari kapasitas orang kerja, nggak nyari penampilan doang. Kalau penampilan doang sih lo juga besok juga dia sudah berubah gitu. Betul. Dan itu yang gue nggak dapetin sih dari perusahaan-perusahaan yang ada di zaman gue dulu ya. Mungkin sekarang kita gampang nyari startup. Startup Itu yang membebaskan. It was my dream kayak gitu, bisa kerja di tempat-tempat kayak gitu. Cuma waktu itu kayak gue nggak nemuin nih kayak tempat kerja yang dia bisa ya udah let it be you aja gitu sendiri gitu. Nah itu gue nggak nemuin gitu. Akhirnya mungkin udah jalan gue sendiri ya. Maksudnya gue coba start my own company dengan culture yang pengen gue bangun sendiri. Oke. Akhirnya ya udahlah, coba yakinin aja jalan gue di situ. Akhirnya nggak terasa udah 9 tahun. 9 tahun ya, gitu. Sob. Dari tadi jawaban lu tadi membuat gue berpikir lu akhirnya nggak memutuskan untuk kerja karyawan karena lu nggak mau mengorbankan sense of freedom dalam diri lu. Salah satunya itu. Faktor kedua mungkin keras kepala aja sih. Oke ya, nih lu mulai bisnis ini semenjak lu masih muda banget, which is a good thing, ya kan? Nah, apa yang pengen lu katakan bagi mereka yang sekarang udah kerja, udah jadi karyawan, tapi mereka sebenarnya deep inside nggak ngerasa cocok bekerja sebagai karyawan, dan mereka pengen buka bisnis tapi ragu. What do you want to say to them? Sebenarnya semuanya punya advantage sama disadvantage-nya masing-masing aja sih. Oke. Kayak gue waktu itu yang benar-benar mulai wirausaha tanpa ada background kerjanya sama sekali. Betul. Itu agak tricky juga sebenarnya, lo nggak ngerti kan gimana workflow-nya yang benar, gimana cara perusahaan beroperasi daily-nya kayak apa. Cuman kalau gue lihat advantage-nya yang gue dapat waktu itu ya, gue lebih willingness to learn, gue jauh lebih besar mungkin dibanding orang-orang yang udah pernah ngecap background perusahaan sebelumnya gitu kan. Jadi kayak gue mau belajar tentang apapun lah. Oke, ini pertanyaan terakhir. Pesan apa yang pengen lu sampaikan buat para entrepreneur muda dan calon entrepreneur muda yang mau memulai bisnisnya? Bisnis ya cuma bisnis kalau diomongin doang. Kalau nggak dilakuin, kalau nggak diaplikasiin skill dan knowledge lo itu akan jalan. Terus mobil lagi ya. Misalnya kita mau jalan ke suatu tempat, kita butuh fuel kan, bensin. Bensin tuh ya gue lihat tuh sebagai modal. Bukan modal cuma dalam kapital uang aja ya. Itu lebih ke tenaga kerjanya, terus ke idenya seperti apa, itu kan semua modal. Jadi to take you somewhere tuh lo butuh modal. Yang nggak cuma modal kerja, kayak modal uang doang. Dan dibalik semua itu ada namanya oli. Oli mesin itu kan dia yang kayak memuluskan semua kinerja mesin. Which is your passion. Jadi kayak ya lo bisa aja gitu dari titik A ke titik B, titik C tanpa ganti oli misalnya. Cuman lama-kelamaan pasti akan mesinnya itu di perusahaan lo bakal rusak. Dan yang bisa melumasi perusahaan lo terus, bisnis lo terus, ya itu si passion lo itu yang bisa buat lo bangkit dari kata-kata terpuruk, ya itu passion lo itu sih. Jadi kalau lo mau bisnis inget menyetir. Oke, guys. Menurut Jaya, kalau lo mau bisnis, 1. Passion, 2. Perencanaan, 3. Skill and knowledge. Dan terakhir, action. Do it, man. Oke, ya thank you banget nih. Nah, para viewers, terima kasih udah menyaksikan obrolan gua sama Yaya. Semoga menginspirasi kalian dan membuat kalian menantang diri kalian dengan berani untuk keluar dari zona nyaman dan mencapai impian. Sampai ketemu di Day Rider episode selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel Super Adventure ID. Dan pastikan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi.